damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita kembali akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dalam momen hari yang sangat penting ini. Ketika 88 tahun kita boleh merayakan hari ulang tahun Gemim Bersinode. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami mengucap syukur karena Engkau satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami berterima kasih untuk momen yang sangat berharga bagi Gereja Masehi Injili di Minahasa, ketika kami boleh merayakan hari ulang tahun Gemim Bersinode yang ke-88 tahun. Tuhan hadirlah, tolonglah, berkatilah, mampukanlah kami untuk menjawab panggilan-Mu dengan hidup taat menyenangkan hati Tuhan. Maka waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar pemberitaan firman jadi untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kami lakukan, dan segala sesuatu yang kami buat, biar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di hari ini kita membaca dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-26. Kami berharap Bapak Ibu Saudara sudah membaca bagian firman ini di rumah masing-masing. Tema perenungan kita adalah supaya gereja menjadi satu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada umumnya orang menyebut gereja sebagai gedung, organisasi atau denominasi. Namun dalam pengertian Alkitab, gereja justru menunjuk pada orang pribadi. Istilah gereja dalam bahasa Ibrani adalah kahal yang berarti jemaat, umat atau perkumpulan, dan dalam bahasa Yunani eklesia dari kata ek yang berarti keluar dan kaleo yang berarti memanggil. Gereja menurut Alkitab diartikan sebagai kumpulan orang atau umat pilihan, yaitu kita yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa dan masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib atau kepada wilayah anugerah Allah. Maka sebagai gereja, hari ini secara khusus kita belajar di dalam tema supaya gereja menjadi satu. Itu diangkat dari satu ayat dari bacaan kita hari ini, khusus di ayat 21 ya. Nah, ini sering dikenal dengan ut omnes unum sin dalam bahasa Latinnya, atau yang dalam bahasa Inggrisnya that they all may be one. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus, dalam momen perayaan syukur Gemim Bersinode ini, kita belajar mengenai doa Yesus bagi para murid dan semua orang yang percaya kepadanya, sebagaimana pemberitaan kesaksian para murid Tuhan. Lihatlah bagaimana istimewanya Yohanes mencatat dengan seksama doa Tuhan Yesus bagi para murid ini. Ketika waktu itu konteksnya adalah makin dekat dengan kesengsaraan yang harus Tuhan Yesus tanggung. Dan jika hal itu tiba, sudah pasti ini akan mengagetkan para murid yang biasanya mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi di saat ini kita mendengar ya, kita melihat apa yang diucapkan Yesus dalam doanya. Ketika konteks bacaan ini bicara mengenai kesiapan Yesus akan hari itu, dan untuk menghadapinya Yesus justru menaikkan doa syukur kepada Bapa. Ada dua bagian besar sebagaimana catatan Yohanes, yaitu ayat 1-8 yang menyatakan doa Yesus. Ini tanda kesiapan Tuhan Yesus menghadapi penderitaan dan kematian yang jelas ditandai dengan kata permuliakanlah, yang menunjuk padanya yang akan mati namun akan bangkit dan dipermuliakan. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 9-26 yang ini berisi mengenai doa Yesus bagi para murid. Kalau kita simak, ada 22 kata mereka yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Mereka adalah para murid, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagaimana pemberitaan para murid. Tuhan Yesus berdoa supaya mereka itu menerima hidup kekal, mengenal Allah dalam pribadi Kristus,
dipelihara dan dijaga, dilindungi, dikuduskan, menjadi satu sebagaimana tema kita, dan diakhiri dengan supaya mereka memandang kemuliaannya. Sungguh luar biasa, karena fokus doa Tuhan Yesus bukan untuk dunia ini, tetapi sekali lagi untuk mereka. 22 kali disebut sebagai subjek doa. Tuhan Yesus ingin agar para murid itu siap, dapat mengalami dan dapat tetap meneruskan pelayanan di tengah dunia dengan memberitakan Injil, dan pemberitaan yang satu itu menghasilkan pemberitaan yang terus berkelanjutan sehingga akan makin banyak mereka yang memandang kemuliaan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menyangkut tema ini kalau kita lihat bahwa bukan sedikit denominasi gereja yang ada di saat ini. Namun ingatlah bahwa kita ini satu di dalam tubuh Kristus yang tidak dibatasi dengan perbedaan denominasi apapun. Maka melihat kesatuan dalam perbedaan, kita harus sepakat bahwa gereja yang satu adalah gereja yang menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Maka di hari ini melalui perenungan ini kita belajar pertama, sebagaimana doa Tuhan Yesus dengan mendoakan kita yang menggunakan kata mereka, lihatlah bahwa mereka adalah kita yang dalam anugerahnya kita semua dipanggil untuk setia, untuk dapat diutus dalam tugas kesaksian memberitakan Injil Kristus. Mereka adalah kita yang sangat istimewa di mata Tuhan, yang mengalami pemeliharaannya di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita ini dipanggil melayani Dia sebagai bagian gereja Masehi Injili di Minahasa yang harus tetap dijaga dalam kebenaran Allah dan pelayanan kita dimanapun, di arah sinode, di wilayah, di jemaat, tapi juga di tengah keluarga, dapat dilaksanakan di dalam takut akan Tuhan. Kita ada di dalam doa pokok Yesus, ya, menjadi pokok doa dari Tuhan Yesus. Tidakkah itu istimewa dan memotivasi kita untuk menjadi utusannya yang kian giat berkarya bagi kemuliaannya, yang juga tahu berdoa untuk orang lain dalam pelayanan yang ada, tapi juga dimulai dari keluarga kita masing-masing. Yang kedua, 88 tahun Gemim bersinode. Sesuai dengan arti sinode, maka biarlah semangat berjalan bersama tetap nampak di tengah berbagai gumul dan tantangan yang ada. Ingatlah bahwa tugas kita sebagai gereja adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani. Lakukan dengan giat dan seimbang, serta terus mengandalkan Tuhan sebagai pemilik pelayanan ini. Maka biarlah hanya namanya yang terus dipermuliakan. Yang terakhir, kita belajar hari ini, berbeda itu pasti ada dalam keragaman. Denominasi bisa banyak, namun jangan lupa gereja adalah milik Tuhan. Gereja Masehi Injili di Minahasa pun adalah milik Tuhan. Dialah kepala gereja kita. Kemana saja kita pergi, maka kita ini akan ingat bahwa Gemim ada karena Kristus. Buatlah Gemim ini menjadi saksinya sampai ke ujung dunia. Selamat hari ulang tahun Gemim Bersinode ke-88 tahun. Dari channel YouTube Eki dan Tuti, kami terus berdoa agar Gemim terus ada bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menutup renungan di saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkaulah yang telah memimpin gereja kami, gereja Masehi Injili di Minahasa, untuk tetap ada sampai saat ini. Begitu banyak tantangan dan pergumulan, namun kami tahu selagi kami memandang kepada Tuhan, maka yang kami sampaikan, yang kami beritakan, maka yang kami lakukan adalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sangat terbatas. Kami minta Roh Kudus Tuhan tetap ada di dalam hati dan hidup kami, gereja yang hidup ini, agar bukan hanya ada begitu banyak bangunan yang berdiri kokoh dan megah, tetapi juga ada setiap hati yang terus mau dibentuk seturut dengan firman Tuhan. Akan semakin banyak orang yang terpanggil untuk membawa gereja kami menjadi gereja yang tetap
tetap memuliakan Tuhan kemanapun pergi dan melangkah. Terima kasih Bapa di sorga, diberkatilah kami, kerja kami, pelayanan kami, dan gereja Masih Injili di Minahasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa akhirnya dan Tuhan Yesus memberkati.